Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama kita hormati pengurus Masjid Darussalam, Tuanku Masjid, Imam, Khatib, Bilal, Maulana, dan Basaraton tuanku lainnya yang hadir malam ini. Kemudian yang sama kita hormati kaum muslimin dan kaum muslimat, di dalamnya bil khusus niat mama alim ulama jadi pandai pemuka masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama masih dia awak nikmat umur panjang. Sehingga malam ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama dalam kegiatan silaturahim yang dikemas di pemerintah Nagori dengan safari Ramadan. Kemudian nikmat yang paling nampak di kita sojo tadi ngatu bersama. Ya. Kini lebih nampak bahwa lebih mulai wakilin oman balik. Tadi ada yang kucik-kucik tanggung. Kalau seandainya panjangnya ngaji malam ini kan tak sebagai ya mak. Kan tak sebagai bola-bola kamera. Tadilah sepakat dari tim dia lah ngaji dia tak ambo deh. Ada tiga ada. Di pengurus di bawah lah. Di walaupun di bawah dak dia karamo dia kan ulah Muhammad rakang dia dah. Itu dah lama-lama ngaji. Kalau bulan Ramadan kok paling lama setengah jam. Kok lama deh itu mulai ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu, selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah kamu di jalan Allah supaya kamu tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sidang jemaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya waktu data sore kita malam ini laspokan begitu baso. Iya laspokan ya. Aduh na yoba baso asko. Enggak ya, sama-sama kami gitu. Kami baktilah jalan tujuai. Alhamdulillah wasoko kita rasul dak payah bagai. Ada sebahagian kita yang mengecek wasoko bogi jolong saparonya. Kalau ibarat mendaki menjolong 5 boleh lagi, tu mendaki nomo. Paman siko kita pengen sembayang daki itu mau tu deh. Lontia. Ini sadang di potongan lontianya gitu. Itu doa tapi itu deh. Itu bagi nak tahu pasti. Kalau lagi di puncaknya biswa akan tarasole menurun kaken. Tak tarasole awak susahnya ibadah Ramadan deh. Iyo sama itu. Cari to man sama ni
Tapi kenyataan ada sama itu deh ibu. Yaudah, bisa kita coba. Ketika kita mandang kilon ini, menjolong 5 hari, aku yakin setiap tim safari Ramadan Nagogi dan turun ke jorong-jorong pasti mendapati jamaah kami. Bisa tidak? Sampai tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 tuh, itulah hampir 5 hari Ramadan. Pasti kami masih di bawah. Nah, bahasa nanti api nali hari menurun kakek muda dalam etong-etong mudah. Tapi di segi amalan susah. Sehingga nanti apabila lewat 5 hari ko pilih-pilih itu ritson ini. Nang kami masa kita kok isuak lain. Sikulai kami sampai sudah. Lah Imam. Salah. Alhamdulillah. Ke rumah hanya mandi, balik kamu saja balik. Maka orang itu dijanjikan Allah untuk mendapat malam qadar. Tergantung ibadah yang awak lakukan ketika i'tikaf. Jadi 10 terakhir itu besok janji Allah. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 183 sampai 187 itu masalah puasa aja nanti itu. Cara puasa, ba'a memulai puasa, ba'a mengakhiri puasa. Di Al-Baqarah 185 apa yang membatalkan puasa, mengapa aja awak nandak bulia dalam puasa. Sehingga dalam Al-Quran nanti 30 juz yang paling rinci perintah Allah di segi ibadah itu puasa. Kalau sembahyang tak rinci, cuman umum. Aqimus sholat kan tu nanti baca dawak. Baca sholat, so manapo sholat, apa yang membatalkan sholat, berapa rukun sholat, tak tolong Quran. Ataunya hadis Nabi. Kalau masalah sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis nama 40. Zakat soman tuyo. Aqimus shalah wa atuz zakat. Baca go zakat. Tak ada dah. Bentuk zakat tak ada dalam Quran. Nan ada berzakatlah dan orang nangka menerima zakat namanya asnaf nasalapan. Itu nado. Tapi ibadah Ramadan kok ibadah khusus. Mulai dari cara-cara memulai sampai mengakhiri ibadah-ibadahnya secara rinci dari 5 ayat itu surah Al-Baqarah ditorangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sidang jamaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam awak beribadah itu harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ayat pertama nama merintahkan puasa ko ujungnya la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah kalimatnya taghyir. Hanya sekadar memberikan harapan, tak pasti. Kan tak ada kalimat siana le puasa pasti bertakwa, kan tak ada. Sehingga kaidah bahasa Arab la'alla itu memberikan harapan yang tak pasti. Kalau tak pasti, apa yang harus awak lakukan? Tentu banyak persiapan. Ibadah yang harus kita lakukan supaya nanti akhirnya bernilai takwa. Takwa itu semacam wadah. Wadah takwa ku harus kita isi. Kalau tak berisi, maka nanti di akhir Ramadan dapat juga nilai takwa. Tapi nilai takwa soman tolu kau bangayonya. Tak berisi takwa. Tujuan kita isi jo nilai-nilai ibadah. Makanya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala banyak ibadah yang diperintahkan di bulan suci kok. Makanya bulan suci Ramadan dinamakan bulan istimewa.
Apa istimewanya bulan Ramadan? Apa keistimewaan yang diturunkan Allah di bulan-bulan lain selain dari bulan Ramadan? Mulai saja Rajab, Syakban, Muharram, itu kan ada kemuliaan. Kemuliaan bulan-bulan itu yang ada dari 2 bulan dan setahun, yang paling dimuliakan Ramadan. Kemuliaan bulan-bulan dan 3 tadi dilotaan de Allah ada dalam bulan suci Ramadan. Tapi apa kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan tidak ada di bulan lain. Itu istimewa. Bang ece ndak kita sambut marhaban ya Rohaba itu asal katonyo kasih sayang. Maka kita nanti bulan suci Ramadan itu dengan rasa gembira dan rasa kasih dan sayang. Itu artinya marhaban ya Ramadan. Tamu agung kan tiba. Sama kehadiran Pak Wali Jontim tadi. Kalai balapang hati bergembira menanti gerisingi puat tadi dah. Kok idak bona tando nampak. Dak do kami dak gembira do. Kawan cak lihat tadi tu angku kami agak masam momen. Tu masam dia pengaruh puasa. Hati pasti gembira. Buktinya tu tadi nan kita santap bersama-sama tu buktinya. Buktinya nanti awak mendapat nilai-nilai takwa yang berisi, tidak menjadi takwa yang keropos, maka ada buktinya biswa. Buktinya kawojo ibadah amalan yang awak lakukan kini di luar Ramadan bisa juga kita kojon. Itu artinya la'allakum tattaqun tu berhasil kita capai. Itu yang harus kita pertahankan. Kaum muslimin, bapak dan ibu sidang jamaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia dan istimewanya bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, siapa yang beramal sunat di bulan Ramadan nilainya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Salah satu contoh, kalau wado awak kini nilai agak bapiti usahawan lah menabuang-nabuang poi umroh dalam bulan suci Ramadan. Jonya Rasulullah, siapa yang melakukan ibadah umroh di bulan suci Ramadan sama ibadahnya dengan haji di bulan Syawal. Kau tak dapat kita POJ kalau biar nak mau 50-60 kini tu entah kan. Bapitina wak mendaftar kini mulai tahun baru dapat. Ganti gitu. Kita lakukan ibadah itu di bulan suci Ramadan. Maka banyak kini antusias masyarakat nan dia soki di Allah Subhanahu wa taala poi bokojo-kojo poi umroh di bulan Ramadan. Aduh kan di bawah simpang SMA, siapa mau itu pasal? Aduh makaco tu. Tak dua anaknya. Tu sekeluarga kini barangke 20 orang. Tu. Nyusang ajon di bulan suci Ramadan tu pai umroh sekeluarga ke Solo. 20 orang. Kami pai mandua kieu bagi pai selawat, berdoa. Jadi untuk itu dari segi kemanfaatan dan ada di bulan suci Ramadan itu ketika umur masih dititipkan Allah Subhanahu wa taala bagi awak, umur dipanjangkan, badan disehatkan, manfaatkan ikut saya elok-elok. Badai itu karena kita tidak bisa meyakini kawak janjian puasa isuk, le yakin jo awak kan duit puasa isuk. Kalau doa Pak Wali tadi lain. Ya, doa Pak Wali mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 7 yang dapat naungan nanti di yaumil akhir, di mana di hari akhir itu di saat-saat kesusahan dan kelelahan menguasai penderitaan seorang-seorang berdiri menunggu hisab selama 50.000 tahun.
Tapi walaupun itu penderitaan dan kepedihan yang dirasakan di umat manusia, ada tujuan yang dia tompe istimewa. Tak masuk situ pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Pak Wali masuk insya. Amin. Kemudian pemuda atau remaja yang tersangkut hatinya datang ke masaji. Remaja tu lah ya, alhamdulillah. Yo. Remaja lama pasti remaja. Ya. Tu kami nan tua-tuanya tu baca golek kok itunya ama-ama. Kami dak pemimpin do, dak wali nagori do, dak pak camat do, dak pak jorong deh. Tu le kadapek jo kami naungan bisuk le masuk golongan angka tujuan tu kami. Aduh, nan terakhir adalah orang-orang yang mensedekahkan hartonya di jalan Allah. Dapet naungan jo bisuk. Tu tadi kalau ikhlas ibu-ibu monte nasi babukon untuk Pak Wali jo imam ikhlas awak. Tu jadi pelindung awak so. Itu Rasulullah. Sedekah itu adalah pelindungmu nanti di yaumil mahsyar. Di hari di mana kita akan mengikuti mizan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesuai dindiang atoknya dengan apa yang kita sedekahkan. Semakin banyak kita mengeluarkan harta di bulan suci Ramadan itu, semakin tobalah atok awak besok di yaumil akhir. Makanya nanti beda-beda. Ada ketika di yaumil akhir tu kecil Rasulullah nama bawa kerote-kerote koran ayo. Tu siapa tu ya Rasulullah? Tu umat dan juga tu mah nama payung-payung koran tu. Badai dah dapat naungan. Dia pernah bersedekah. Pisibu 2000 buat. Ko elok kata 2000 tu rame-rame dong jorong patak tu patak-patak ngaman. Padahal lebih-lebih boleh cindu. Ya. Tu campaan. Kalau kotak dak lolo maati mokian. Lain ada 50 cik-cik tapi sebelum Nabi kotak dia baca dia. Dak ada orang nama perhatian kotak dia. Onda ada coli ada kawan onda. Kau siapa lah kau temu 50 tadi ya? Itu apa je dah dia dari Pak Imam. Itu. Atan orang dek bolo. Gampang ah. Habis itu dia di sini buang kan. Itu dak ada guna lah dia. Lainnya ikhlas karena Allah. Jadi ibu-ibu jangan merasa berkecil hati, termasuk ke dalam 7 golongan yang dapat naungan nanti di yaumil akhir kalau sedekah tadi lain karena Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sidang jamaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanamak lawas sande contoh ke. Takkan tua. Nita lah takkan tua. Leolun. Kita tambah sauli lain. Ya. Kemudian keistimewaan di bulan suci Ramadan itu ampunan yang paling godang adonyo dalam bulan suci Ramadan. Kecil Rasulullah dalam suatu hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan. Bulan itu adalah bulan yang memberi berkah. Berkahnya bulan suci Ramadan itu bahwa atasmu nanti akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dikobek setan-setan, diagi hadiah terakhir malam qadar. Siapa mendapat itu sama beribadah 1000 bulan. Wak calian cie-cie. Siapa yang mendapati maisi beribadah di bulan suci Ramadan, maka orang itu berada di dalam syahrul barakah. Bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya tidak hanya di alam dunia, keberkahan dan maghfirah yang ada di bulan suci Ramadan, kece ulama ada 2 versi. Yang pertama, dibuka pintu-pintu surga. Bila kau masuk surga, aku celahnya siapa yang beriman man soma Ramadana, man qoma Ramadana, siapa puasa siang, siapa menjaga di malam hari, bersolat qoma itu berdiri solat,
tarawih, witir, kemudian ditambah ibadah-ibadah lain, tadarus, nyo jago malam tu, nyo tahan kantuk malam, nyo tahan makan siang, mati nyo. Langsung tak buka dia pintu saru. Mudah-mudahan Pak Bupati mantan awak masuk surga. Amin. Tadi malam menjolong wirid dapat bosan bersebar informasi Bupati kita mantan ya, Bapak Dr. Alis Marajo berpulang ke rahmatullah di rumah sakit ada naan mudah-mudahan kita doakan kalau kecil Rasulullah nang kita baca kini pun hadis masuk surga. Kalau no dibuka pintu-pintu surga kini, di bapak bu ibu kau nak masuk surga mati lah malam ini. Kau ada, kau janji Nabi kita tayun tak tidur dia tuanku, kau nak yakin matilah malam ini. Bisa. Lagi kabar pagi esok lain kami. Tapi kecek Nabi seperti ini. Versi yang kedua, dibuka pintu-pintu surga bagi orang yang hidup. Surga tu kenikmatan, maka orang yang beribadah di bulan suci Ramadan dapat dua kenikmat. Nan pertama nikmat buka, kedua nikmat bertemu dengan Allah, beribadah awak sudah babuko. Nah, kemudian yang kedua di bulan kini di bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Siapa yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa khususnya, tidak akan merasakan penderitaan. Pasti kesenangan. Maka sasusah-susah duit awak, tidak na bapiti, tidak na babalanjo, awak tetap puasa. Siapa dia duit, maka celah terakhir menyelamatkan diri itu puasa. Kalau itu kita ikhlas lakukan, nyo akan menjadi nilai ibadah yang paling godang. Jangan ibadah puasa wajib, nan sunat aja pernah dilakukan Nabi. Ketika itu Nabi menghadapi bersobok mendapati bininya Aisyah dak batanah. Nabi pagi-pagi itu sudah sembahyang subuh nyelapai ke kebun korma. Tidak merokok Nabi dong. Dak mengupi tak lolok ni. Sudah salat subuh, poinnya ke ladang kurma. Balik kira-kira jam 10. Tiba di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya Aisyah. Nambah buik sambal sayang. Nabi waktu itu, ya Humairah. Humairah tu pujian. Dak Humairah nama dia. Tu gole. Bininya Aisyah kau gadi rancak. Dak wasuh di kita setonang. Dak wasuh. Jangan setonang di Indonesia dak do. Bitu, Orang Mekah. Ya. Udahlah ponek balik di polak tadi. Apa nan ado kini nang kadi makan. Pertanyaan Nabi, apa yang bisa kita makan kini ya Aisyah? Tak ada dewan. Tu kalau bahasa kita di siko dia Lah tibonya ni kok. Tak ada dewan ni. Bogi tak ada. Nya tak ada, tan tak ada. Tu oh bitu. Anaso imun. Biarlah uwan puasa. Tu lihat sah puasa dia lah pukul 10 dia di pola. Kalau puasa sunat boleh. Pokok aja mau duit dah. Kalau kami jantan, mak-mak jangan minum dah. Dak minum, dak makan, dak merokok. Payah kakak jo balik tiba di rumah tonyon. Kok kami apa-apa balik dia polak ladok. Apa nak dia buatkan nasi kau? Makan nasi ni udah pagi lah hilang. Dah ada selesai lah kau dan kau. Dia jolek kau dan kau polak tadi. Tak sama niku bati tiap polua dan bari awi dan dak menyelamat engkau. Kupi dak tabuan dak kau bilo dah boleh kupi. Nabi tak sama itu. Apa yang bisa kita makan kini, ananado kini, Nabi dak milih-milih. Bahasa kalimat Nabi itu indah. Kalau dia awak nama tonyon, apa kan nasi kau weh?
Kan nasi dah tundinya. Apa yang bisa dimakan? Kok ada korak-korak deh. Tu bahasa. Tak ada deh ya Rasulullah. Kalau begitu ana so'imun. Ambo puasa. Sah puasanya. Karena puasa sunat. Akibatnya apa? Dari ibadah puasa itu Nabi merasakan dan menularkan hal itu kepada kita bersama-sama, bahwa penderitaan kepayaan nanti akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika buka. Bola ponikna wa awina gitu dalam ibadah Ramadan kan. Kalau lati boleh buat jo hari de pukul 4 kaken awina soman itu buat kaya minum. Apa lu bagi tapi nyo mulai semakin dokik waktunya semakin hilang rasa dahaga, semakin hilang rasa awi, semakin hilang rasa lapar. Tu makanya nyo Nabi sunat menyegerakan berbuka, tak makan berbuka laba bunyi tontong laba bunyi serine minumlah yang tidak dimasak dengan api. Itu saran sunnah dari Nabi itu. Ada nado di awak kalau Nabi anggur kurma, kalau di awak pisang cimangko. Tri copek abi cimangko tadi. Cuma pakai sunnah sodo. Jangan. Lo biar tim sabari Ramadan. Kayaknya lo bina deh. Aku sunnahnya ketua munah ke. Asuk banyakan beli cimangko. Oke, ibadah itu adalah bagaimanapun penderitaan awak kalau kita lakukan di bulan Ramadan itu, maka inyo memberikan nikmat terakhir. Nikmat itu terbebas dari siksaan. Siksaan itu dinamakan naroko. Itu artinya di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu naroko. Kok ya kau buku apa balik? Nah, Bapak dan Ibu sidang jemaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu apa lagi? Keistimewaan bulan suci Ramadan. Setan-setan dikobek. Nah, kenapa wirid dicobat? Tiba di sikoko ditanya anak jemaah. Oh biar, yo. Dia tak cayo dari tu dia buya. Begitu. Yo kecek buya, istimewanya Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dikobek, dibelenggu setan-setan. Itu tak sahih hadis saya ni. Baru itu, kalau lihat dia buya di bulan suci Ramadan kompok menjadi. Ciko dah ya. Alhamdulillah. Dah ya baru. Dah. Mau yakin kalau ciko dah. Kalau ada dia ada orang memang belum. Buktinya maksiat masih ada. Kalau ada maksiat berarti setan gentayangan. Kan tak nyambung hadis kok deh. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nan disobui di hadis di koko nan dikobek setan-setan yang berbentuk iblis. Nyo kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, setan kok jadi tumbal di awak. Setan kok jadi kambing hitam. Padahal itu perhatian awak, setan ganti penyakit. Lambe nasi masak, lambe kupi ketonga ketika bulan suci Ramadan, pongi apa? Lejole dedek kau dan puasa. Puasa ang tentu dang dia nak puasa nyanyi. Setan lope kau be. Itu dak setan. Nyo setan ko menurut Imam Al-Ghazali tiga. Yang pertama setan dalam diri awak hawa nafsu. Yang kedua kebiasaan. Yang ketiga ikolah nan dinamakan dari Rasulullah itu sebentuk kepuasan hidup yang berbentuk jin dan manusia. Nah kita pada cik-cik. Nan pertama yang jadi setan dalam tubuh awak itu adalah nafsu. Manfaat puasa Ramadan dan kita mulai dari ikomi potang untuk melawan memerangi hawa nafsu. Kalau bisa awak memerangi hawa nafsu berarti setan latakobe. Tu ni kecil hadis. Tapi ada je nak tolok di awak nafsu. Kau tak bagi tiga. Ada nafsu amaratum bisu. Nafsu amarah ke dah obin. Datang Ramadan nyaman tu. Poi Ramadan nyaman tu lah. Tak masuk asi je Ramadan ke nyaman tu lah. Patunan dimiliki di orang tu dak setan tu dong.
nafsu amaratun bisu. Setan dia kan kebuuk-buuk najo. Nan kedua nafsu lawamah. Nan nafsu lawamah ko poi-poi babalik. Iyo idak. Kamano ganyo kyun lo. Soman jo pimpiang tebu buki. Ili angin yang ada ilir. Kate angin yang ada kate. Bakumpuang kamu saji dia orang saji. Pejudi kawannya apa lo sudah tu. Tu namanya nafsu lawamah. Alun totok. Nan katigo ko nang kadimbau wisu di Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yo jangan terpadayo awak dia jibili dia anjaan apa su dak masuk surga so. Sobok nang ka dipanggil masuk jannahnya Allah itu napa su? Ya ayyuhan nafsul mutmain. Surah Fajar ya. Surah Fajar terakhir. Hai nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Masuklah, datanglah ke surga den dengan keadaan tenang lagi diridai. Mudah-mudahan latihan kita di bulan suci Ramadan itu mengajak, membawa, mansu-ansu diri awak nafsu kita dari nafsu amaratum bisu berubah menjadi nafsu lawamah, berubah menjadi nafsul mutmain. Terakhir kalau bisa kita di akhir Ramadan itu menjadi orang-orang yang memiliki nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah itu adalah nafsu orang yang telah dikehendaki Allah, jasadnya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Orang-orang para anbiya, para nabi, para sahabat-sahabat nabi. Itu ibadahnya. Kemudian nan membuat setan tu dak takobe adalah kebiasaan. Dak ada ubah dalam puasa je dak puasa. Sehingga persoalan itu nang kan jadi kucing hitam, kambing hitam adalah setan. Padahal inyo kebiasaan soman itu. Nan biasa maliang bukan dek bansat, bukan dek susah. Kalaulah itu merasukan perhatian, limono to togak tanggal mana kojo nak maliang yo. Tu perhatian. Nyo di pabubuan setan iyo lo konai wasian juga dek setan ya. Bilo nyo kadapek dek setan itu. Setan jibili itu dikobek lo Ramadan. Nan ado hanya setan dan ado dalam dirinya dinamakan nafsu tadi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, setan itu yang paling ganas, dak setan yang berbentuk jibili. Qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin min syarril waswasil allazi yuwaswisu fi sudurin minal jin. Nama bentuk jin konyo dak ngase-ngase amik, tapi setan yang berbentuk manusia kono lobe wabayo gitu. Semua jawab pakawan jawab sama mota banyak jawab. Semua mana jawab ngupiaknya ngupi loh. Rokoknya ngerokok pula. Sembahyang masih konyo setolo sembahyang. Aku nak bayar. Balik sembahyang aku banti. Ya, tu apa itu pulanglah sudah nang ngawiri itu bah. Sehingga kayak kita lu. Banyak kegiatan sesudah itu yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai akidah siapa pengaruhi? Minal jinnati wal, dari jin dan manusia. Aku setan kau nama bayo. Makanya Nabi sampaikan di dalam mengisi kehidupan dunia, baik itu sifatnya mencari, baik sifatnya ibadah, pandai-pandai mencari kawan, jangan tapak kawan setan. Bah mencari kawan, kalau bakawan yo tukang bosi,
kodakkan cabiak-cabiak baju awak, kodak kata panggang baju kita dek pantiangan apa bosi, saya ida anyu bau bosi lokek di badan. Iya mak? Dak cayo apa itu tukang apa? Atau kau orang memanggang dokek-dokek orang biasa memanggang, kodak kata panggang awak bau nasok. Tapi bakawal lah juga menjual minyak atau menjual kodak kan dibori di orang angin-angin parfum dia orang Jawa deh. Dua dipajak, kau lawa campur bang parfum ganti. Oh gun nanti tu pengaruh kawan. Maka untuk itu di dalam kita menjalankan ibadah Ramadan, setelah kita lakukan puasa di siang hari, di samping menjaga nafsu diri kita dari godaan-godaan setan yang berbentuk jibili, kemudian mencari kawan yang bisa sayo setido membawa kita untuk beribadah, yang membawa tujuan akhir kehidupan awak menjadi nafsul mutmain. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.